Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan solusi di tengah polemik reklamasi Teluk Jakarta dengan tidak akan melanjutkan pulau baru, hanya melanjutkan pulau yang sudah ada. Hal ini memperkuat pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bahwa reklamasi akan tetap dilanjutkan. Seperti inilah kondisi terkini pembangunan proyek Pulau G. Tampak di sebelah kanan saya, yang daratan ini merupakan proyek pembangunan Pulau G yang sudah jadi daratannya. Namun berdasarkan pantauan kami, pulau ini masih tampak sepi, tidak ada aktivitas pengerjaan pembangunan proyek, dan bahkan alat-alat berat pun masih tidak ada di pulau ini. Hanya tampak ada beberapa penjaga saja yang menjaga pulau ini agar tidak dimasuki oleh sembarangan orang. Jika merujuk pada pernyataan Yusuf Kala, maka pulau-pulau yang akan dilanjutkan pembangunannya adalah pulau-pulau yang sudah diuruk, di antaranya Pulau C, D, dan G. Tentu harus dilanjutkan yang sudah ada, yang baru tidak, yang perlu pendapat DKI. Padahal Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu dengan tegas menyatakan reklamasi akan terus dilanjutkan. Dan satu yang paling penting saya titip ya, jangan terus buruk sangka. Pikir ini sudah ada negosiasi nih. Kami kepada kita ketemu siapa pernah. Ini ketuanya Pak Ridwan kok. Pak Ridwan kan ketua Alumni ITB. Masa dia mau melacurkan keprofesionalismenya? Enggak. Saya nggak pernah campur tanya beliau, nggak pernah sama sekali nggak saya pernah campur. Jika pernyataan Yusuf Kala ini jadi terlaksana, bisa jadi reklamasi akan berlanjut sebagian dari seluruh rencana awal 17 pulau. Lalu bagaimana dengan rencana besar membentuk tanggul laut di Teluk Jakarta atau yang disebut dengan NCICD? Apakah ikut terkendala? Tim Liputan Metro TV. Reklamasi Teluk Jakarta menjadi pertaruhan janji Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi. Gubernur Anies pernah berjanji akan menghentikan reklamasi. Nah, kita akan membahasnya dengan mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi, Bapak Sudirman Said yang bergabung dari Solo, Jawa Tengah. Pak Sudirman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tanggapannya Pak terkait statement dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang akan melanjutkan pulau-pulau yang sudah ada dan menghentikan pembangunan yang belum dibangun. Tanggapannya bagaimana? Solusi memang harus selalu ada, dan yang disampaikan Pak Yusuf Kala sebetulnya memang sejalan apa yang dipikirkan oleh Pak Anies dan Pak Sandi selama ini. Artinya apa? Yang dimaksud tidak melanjutkan reklamasi adalah memang tidak meneruskan pulau-pulau yang belum dibangun. Nah, sementara sejak kami melakukan kajian, diberi tugas bagaimana memberi manfaat atas pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun. Dengan tidak mengabaikan penaatan aspek legal, pemenuhan peraturan, dan juga ketaatan pada hukum yang berlaku. Jadi, saya kira statement Pak Yusuf Kala memberi satu perspektif bahwa solusi harus ada, tetapi hukum mesti ditegakkan. Artinya nanti Gubernur Anies sudah sepakat akan melakukan hal ini, begitu memang akan dilanjutkan sebagian reklamasi. Dan ini jangan ada kata-kata Anies Sandi berubah pikiran melanjutkan reklamasi, itu sama sekali tidak. Yang terjadi nanti adalah bagaimana cara yang memanfaatkan pulau-pulau yang sudah dibangun, kemudian tetap konsisten dengan kebijakan tidak meneruskan membangun pulau-pulau yang sudah dibangun, yang belum dibangun. Kalau begitu kenapa statement ini nggak pernah keluar gitu Pak Sudirman dari Gubernur Anies sendiri jika memang memanfaatkan pulau-pulau yang sudah ada saat ini? Enggak, kalau dilihat keterangan saya sejak di tim sinkronisasi, saya bicara mengenai reklamasi selalu mengatakan dua aspek yang dikaji, bagaimana memanfaatkan apa yang sudah dibangun dan bagaimana mencari solusi atau konsisten dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan bagaimana memanfaatkannya, kan kalau tadi kita bahas bisa ada manfaatnya untuk warga Jakarta begitu. Nah, dalam rencana yang waktu pada saat itu juga sudah dibicarakan antara Pak Anies Sandi begitu, pemanfaatannya seperti apa sih yang diharapkan akan dilakukan? Jadi begini, yang harus dipahami adalah seperti disebut oleh Pak Presiden Jokowi, kan memang Kepres reklamasi diterbitkan sejak tahun 1995. Kepres nomor 52 dan
desainnya itu sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, sejak Kepres itu terbit, sebetulnya sudah ada 2 undang-undang yang juga diundangkan tahun 2007 di masa Pak SBY. Jadi Undang-Undang 26 tahun 2007, Undang-Undang 27 tahun 2007, kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaan. Perpresnya Pak SBY, kemudian Kepmennya Menteri Kelautan dan seterusnya. Nah, seluruh aturan-aturan ini harus diharmonisasikan supaya aturan terdahulu itu tidak bertentangan atau aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, mengenai pemanfaatan nanti akan diatur tuh bagaimana memanfaatkan pulau-pulau kecil, bagaimana mengelola kawasan pantai, itu yang harus dikaji ulang. Dan kalau kita lihat jelas sekali bahwa pelaksanaan reklamasi yang berjalan sekarang itu memang ada beberapa penyimpangan dari aturan yang berlaku. Karena itu kemudian kan sempat di moratorium gitu. Dan misalnya sampai hari ini yang namanya aturan zonasi belum ada. Jadi itu yang harus diluruskan supaya tidak ada pelanggaran hukum. Oke, untuk soal moratorium yang juga sudah dicabut sanksi administratifnya waktu itu oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Pak Sudirman, apakah dari Gubernur Anies sendiri ini sudah berbicara dengan stakeholder dalam hal ini pengusaha begitu yang memang memiliki hak untuk mengembangkan pulau ini? Saya kira beliau berkomunikasi dengan semua pihak. Saya tidak tahu apakah dengan pengembang sudah bertemu belum. Tetapi kan memperoleh informasi tidak harus bertemu langsung kan. Jadi Pak Anies sebelum akhirnya memutuskan pasti akan mengkaji dengan komprehensif. Dan memang saran kita kepada Pak Gubernur dan Pak Gub bagaimana melanjutkan kajian secara menyeluruh supaya mendapatkan kesimpulan yang tidak bias. Jadi kajian teknis mesti diperdalam, sosialnya mesti diperdalam, dan waktu terbaik sekarang setelah beliau duduk. Jadi artinya kajiannya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah dibuka ke Pak Anies Sandi, di mana Pak Anies Sandi juga akhirnya mengerti kenapa pemerintah pusat tetap ingin menjalankan reklamasi ini. Mungkin sebaiknya tidak ada kesan seolah-olah berhadapan-hadapan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI, karena saya kira kalau semua pihak mengacu pada peraturan perundangan, pada kepentingan umum, pasti tidak perlu ada hadapan-hadapan. Seperti dicontohkan oleh Pak Yusuf Kala itu kan yang dicari solusi. Jadi tidak perlu ada suasana seolah-olah ada pihak yang saling berhadapan. Oke, Pak Sudirman, untuk sebagai konfirmasi lagi, jadi artinya di sini kalau dari kata-kata Pak Yusuf Kala sendiri, sepertinya Pemprov DKI sudah sependapat ketika bertemu dengan Wakil Presiden. Begitu, artinya ini akan lanjut terus pulau-pulau yang sudah ada? Ini barusan caption di Metro TV bisa misleading tuh. Dilanjutkan sebagian gitu ya. Padahal yang terjadi bukan begitu. Yang terjadi adalah terhadap yang perlu dibangun tetap akan diberhentikan, tidak ada kelanjutan. Kemudian dicari jalan keluar pemanfaatan dari apa yang sudah dibangun. Jadi kata-kata dilanjutkan sebagian itu bisa menyesatkan masyarakat. Baik, Bapak Sudirman Said, mantan Ketua Tim Sinkronisasi Anies Sandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam, saya Andini Effendi. Menimbang opsi baru reklamasi menjadi tema Prime Talk kali ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menawarkan opsi terkait kelanjutan reklamasi. Wapres meminta proyek reklamasi di pulau yang sudah dibangun untuk dilanjutkan, sementara pulau lainnya tidak dilanjutkan. Membongkar proyek reklamasi yang sudah berjalan justru menimbulkan ketidakpastian investasi. Wapres mengatakan Gubernur DKI sudah setuju dengan opsi ini. Lalu seperti apa sikap yang akan diambil oleh Pemprov DKI? Akankah bernegosiasi dan mendukung reklamasi di pulau yang sudah jadi ataukah tetap mempertahankan sikap menolak reklamasi? Apakah opsi yang ditawarkan Wakil Presiden akan menjadi solusi segala polemik atau membuka polemik baru tentang reklamasi? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, ini ada Bapak Alan Fendi Koropitan, ahli oceanografi Institut Pertanian Bogor, dan nantinya akan juga bergabung bersama kami Bapak Ridwan Jamaluddin, Deputi Menko Kemaritiman. Pak Alan, silakan bergabung bersama kami.
Polemik kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta memasuki babak baru. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah hanya akan melanjutkan pembangunan beberapa pulau yang sudah terlanjur dibangun dan tidak membangun pulau yang baru. Menurut Yusuf Kala, ia sudah berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kelanjutan proyek reklamasi. Dalam pertemuan itu, Pemprov DKI disebut sudah menyetujui opsi yang ditawarkan pemerintah pusat. Wapres menambahkan pembangunan pulau yang sudah ada seperti Pulau C dan D harus bermanfaat bagi Pemprov DKI dan masyarakat. Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan. Dan saya kira DKI juga sependapat itu. Yang ada tentu harus dilanjutkan yang sudah ada, yang baru tidak, yang perlu pendapat DKI. Yang kita bicarakan yang sama existing. Dan saya sudah bicara juga Anies itu bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah. Deputi Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin mengatakan belum ada arahan resmi untuk menghentikan kajian reklamasi. Namun pihaknya akan menindaklanjuti opsi yang disamakan oleh Wapres Yusuf Kala. Tapi kalau memang sudah ada arah kebijakan ke sana, saya kira nanti akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi antar menteri. Kalau memang sudah diputuskan akan seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres, kita akan tindak lanjuti seperti itu. Dengan adanya opsi tersebut, maka pilihan yang bisa diambil oleh Pemprov DKI adalah meneruskan pembangunan Pulau C dan D. Adapun PT Kapuk Naga Indah selaku pemegang hak kelola Pulau C dan D sudah dicabut sanksi administrasinya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proyek reklamasi menjadi isu politik setelah dimunculkan pada kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ketika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diminta untuk menuntaskan janji menghentikan reklamasi. Namun 15 hari menjelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI, pemerintah mencabut moratorium 17 pulau reklamasi. Pencabutan itu berdasarkan kajian Bappenas serta tim ahli dari ITB. Tim Liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait reklamasi Teluk Jakarta. Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun saat ini sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Tentang Pergub 146 tahun 2014, Pak. Apa? Yang katanya Pergub itu mengatur tentang izin reklamasi, Pak. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, saya sampaikan, saya tidak pernah sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai Gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Udah. Kalau yang itu, Pergub itu kan Pergub yang acuan, petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, itu loh. Jangan bukan reklamasinya. Kalau kamu mau minta izin, aturannya seperti apa? Bukan memberi, kamu saya beri izin, reklamasi, bukan itu. Ya cukup ya. Ya, opsi baru ini silahkan saya langsung tanya ke Pak Alan. Pak Alan, kalau misalnya terus diteruskan nih Pulau C, D, dan G diteruskan pengembangannya, apa dampaknya? Iya, jadi tentunya kita sangat concern dengan yang sudah terjadi ya. Jadi sebetulnya kita melihat di sini terkesan ada asas keterlanjuran karena proses yang seharusnya diikuti itu seperti terlewati. Jadi seharusnya kan dia sudah terintegrasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua terkait dengan KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis. Nah, ini kan memang belum ada ya. Perda untuk RZWP 3K atau zonasi ini belum dikeluarkan. Kemudian KLHS itu nanti setelah moratorium kemudian baru dikerjakan sekarang. Nah, jadi dengan demikian 3 pulau ini itu mau diapakan? Yang jelas itu sudah terjadi perubahan bentang alam. Jadi di dalam konteks kajian, maka kita perlu melihat apa implikasi dari perubahan bentang alam yang tadinya tidak ada pulau menjadi ada 3 pulau ini.
Nah, itu perlu diperjelas dan dikaji. Misalnya kita mengukur laju sedimentasinya bagaimana, kita mensimulasi kembali pola arusnya, apakah pulau ini mengganggu, berdampak, kita belum tahu. Ya. Atau apakah dia akan di-redesign juga, kita belum tahu. Tapi kalau misalnya tidak diapa-apain begitu, kalau seperti kata Wapres, malah kalau tidak dipakai malah merusak. Kalau dipakai kan justru ada yang memelihara di sini. Artinya memang lebih baik kalau dipelihara begitu dong. Betul, tentunya di dalam kajian ini juga sampai kepada ini kalau memang tidak berdampak signifikan mau diapakan. Nah, jadi banyak opsi yang muncul belakangan ini, tetapi lagi-lagi kita ingin mendorong kepada pemerintah untuk evidence-based policy-nya. Jadi suatu kebijakan yang didasari oleh fakta-fakta, dalam hal ini adalah fakta ilmiah. Kalau memang itu bermanfaat, apanya yang bermanfaat? Kita mau jadikan apa? Katakanlah, untuk daerah konservasi, untuk daerah apa. Tetap semua itu kan ada di dalam konteks kajian. Nah, ini yang ingin kita dorong ya, sebagai akademisi. Kita tentunya sangat senang sekali karena kita berbicara Jakarta bukan 5 tahun ke depan. Kita berbicara Jakarta sampai kapan, gitu kan? Nah, ini yang ingin kita dorong sebetulnya. Oke, jadi Pak Alan dalam posisi setuju ini akan terus diteruskan pengembangannya jika memang sudah ada evidence-based policy-nya, sudah jelas, sudah keluar kajiannya. Fakta sainsnya berbicara apa? Karena kan sekali lagi saya katakan bahwa ini sudah terjadi perubahan bentang alam. Nah, kalau sudah terjadi perubahan bentang alam, saya tidak bisa mengira-ngira, ini harus jadi ini, harus jadi ini. Kita akan dudukan itu dalam suatu kajian ilmiah. Tapi kan kalau dalam posisi, nanti kita akan tanya kepada Pak Ridwan, dalam posisi pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian. Artinya kajian tidak hanya untuk 3 pulau yang sudah ada, tapi untuk 17 pulau itu begitu sudah dilakukan. Begitu. Nah, ini artinya memang sudah dilakukan kajian akademisi yang melihatkan bahwa memang ini ada manfaatnya untuk masyarakat juga. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi tentunya di dalam kajian itu ya, suatu ranah akademik itu artinya mau direview gitu ya. Jadi kalau kita melihat kajian-kajian itu dia mau direview oleh katakanlah memang ahli di bidangnya. Nah, faktanya kan sampai saat ini kita tidak tahu kajiannya itu seperti apa. Tetapi yang saya tahu bahwa di tahun 2012 itu sudah ada kajian yang dilakukan, yang diinisiasi oleh KLH sendiri. Kemudian melakukan kontrak dengan konsultan luar negeri, kemudian kajian itu sudah dipublikasi. Jadi kajian itu isinya di pendahuluan mengatakan bahwa kajian ini adalah scoping dokumen, ya. Jadi semacam kajian yang mengarahkan KLHS dan AMDAL kawasan. Nah, di situ jelas mengatakan bahwa keberadaan 17 pulau ini justru dia berdampak kepada peningkatan sedimentasi. Sehingga kalau kita tahu sedimentasi itu meningkat di muara-muara, itu artinya kan terjadi penyumbatan. Sehingga ancaman banjir itu akan muncul. Itu disebutkan di dalam kajian ini. Ini kajian independen ya? Iya, yang 2012. Sehingga kalau ada kajian baru, yang mana begitu kan? Itu yang. Kita akan bahas lagi terkait dengan opsi baru soal reklamasi ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bapak Ridwan Jamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pak Ridwan, tanggapan Anda terkait dengan statement Wapres dengan yang mengatakan bahwa untuk Pulau CDG untuk lanjut sementara yang lain yang belum dibangun untuk dihentikan. Pro and con-nya bagaimana, Pak? Saya azas jadi kalau pimpinan sudah mengatakan begitu, kalau memang keputusan resmi ya kita lakukan yang itu. Kita kan Republik Indonesia, jadi kalau Presiden Wapres bilang begitu ya kita lakukan. Saya tunggu keputusan resminya aja. Artinya tapi kalau misalnya tetap digunakan saja Pulau CDG ini terus dikembangkan, kemudian pulau lainnya ini tidak jadi dihentikan, sebenarnya apa ruginya untuk DKI Jakarta dan untuk pembangunan atau dari hasil kajian Bapak, apa yang sebenarnya ruginya? Kalau rugi secara teknis kita harus kaji ulang lagi, menyesuaikan. Kan tadinya kajiannya itu memperhitungkan 17 pulau, sekarang masih tinggal memperhitungkan berapa pulau, 1, 2, 3, 4 ya dengan M. Kemudian kerugian yang lain kalau diterapkan kontribusi yang 15% itu, kalau tadinya dapat 77,8 triliun dengan luas sekian, kalau nanti tinggal 4 pulaunya jadi berkurang nantinya. Oke, kalau dihentikan dari segi biaya berapa kerugian yang diderita? Dihentikan, ya tergantung yang dihentikan yang mana nih, kan?
Tadinya begitu dihitung semua, kita berhitung akan dapat kontribusi yang 77,8 triliun itu dari seluruh pulau itu. Tapi kalau belum, ya saya belum menghitung sih, tapi kira-kira dapat dibayangkan lah kalau tadinya jadi 17 pulau, sekarang tinggal berapa, 4 pulau, ya kita bisa perkirakan sendirilah angkanya kurang lebih ya. Dan ini berarti kita juga bicara soal investasi yang hilang begitu Pak ya. Kalau dari itu kira-kira ini berapa besar ke investasi yang akan hilang kalau misalnya tidak jadi dibangun pulau-pulau yang lain? Nah, kita belum menghitung secara spesifik, tapi kalau nanti memang perintahnya begitu ya akan kita hitung. Oke, tadi kita juga sudah berbicara dengan Pak Alan di sini soal kajian yang sampai saat ini juga sebenarnya belum dipublikasikan begitu. Kenapa ini terutama untuk pulau yang sudah ada, pulau tiga pulau ini. Dan apakah dengan keberadaan 3 pulau ini jika diteruskan pengembangannya itu tidak akan mengganggu ekosistem, tidak akan mengganggu permasalahan yang ada di darat dan kemudian melaju terus ke Teluk Jakarta? Sejauh yang kami terima informasinya tidak. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan sudah ada di pendahuluan ada, kalau studi yang lain juga ada, studi tahun 2012 oleh LAPI ITB ada, beberapa kajian tentang kualitas lingkungan juga dilakukan. Kalau misalnya dulu kita pernah dengar ada jarak harus 350 meter dari daratan, itu kan hasil kajian semua. Oke, Pak Alan berarti sudah ada kajiannya ini yang sudah dilakukan? Iya betul, jadi kalau yang 2012 itu memang sudah jelas bahwa keberadaan pulau-pulau reklamasi itu akan menghambat kecepatan arus. Jadi dia mengalami perlambatan arus sehingga sedimentasi itu akan meningkat. Jadi dari kajian itu kira-kira 50-60 cm per tahun di antara pulau-pulau reklamasi ini. Nah dengan demikian kalau kita bayangkan kedalaman di situ katakanlah 2 meter, maka di dalam 1 tahun kemudian itu kan tinggal 1,5 meter kira-kira ya. Nah artinya ada suatu peningkatan laju sedimentasi. Nah itu jelas di dalam kajian 2012 itu mengatakan bahwa ancamannya banjir karena kan tersumbat di pesisirnya, di muara-muara. Nah dengan demikian itu memang sudah dibilang di dalam kajian itu tidak layak secara lingkungan. Nah makanya ketika ada kajian baru yang mana begitu kan? Itu yang langsung mungkin langsung ditanggapi Pak Ridwan. Ini ternyata dampaknya juga cukup besar begitu dengan adanya pulau yang sudah ada. Itu kalau kita tidur-tidur aja habis membangun, kan nanti ada pemeliharaan, pengerukan dan lain-lain. Maaf Pak Ridwan, bisa diulang, suaranya sangat kecil sekali kami terima di sini. Ya. Setelah pembangunan akan ada proses pemeliharaan. Itu semua sudah dalam perencanaan juga. Tidak mungkin juga melakukan sesuatu tanpa pemeliharaan. Jadi nanti kalau kekhawatiran sedimentasi itu akan ada pengerukan yang dilakukan secara berkala. Intinya tidak mungkin kami pemerintah membuat keputusan tanpa mengindahkan masalah lingkungan. Baik, oke, saya ingin tanya pendapat dari Pak Alan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah. Pak Alan tadi sudah dijawab oleh Pak Ridwan terkait dengan kekhawatiran nanti akan ada pemeliharaan secara berkala gitu. Apakah ini cukup atau ada lagi yang harus diperhatikan di sini? Ya, tentunya kita apresiasi dengan langkah yang akan diambil ya, dan saya percaya itu akan ada pemeliharaan terhadap pasca pembuatan pulau-pulau reklamasi ini. Tetapi saya mau ingatkan bahwa sumber utamanya itu adalah di daratan. Jadi kalau kita berbicara sumber dari daratan, itu akan disuplai terus ya. Sedimen yang masuk itu dari daratan karena perubahan lahan yang terjadi di DKI Jakarta itu luar biasa. Dari tahun 70 kita membangun sampai 2015 data satelit yang saya lihat dari NASA itu kira-kira sudah terjadi konversi lahan 80% dari vegetasi menjadi perkotaan atau perumahan. Sehingga persoalannya sebetulnya adalah pencemaran yang sumbernya dari daratan. Sedimentasi, bahan organik, kemudian logam berat, itu semua masuk. Karena kita tidak pernah membenahi drainasenya. Kita tidak membenahi, katakanlah, limbah cair, limbah padat, dan sebagainya. Jadi menurut saya persoalannya itu adalah di daratan. Sehingga dia akan selalu supply terus. Nah, seberapa kuat pemerintah pasca reklamasi ini kemudian mengeruk terus, seberapa lama begitu? Karena persoalan utamanya kan enggak ada di hulunya. Saya langsung tanya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, apakah juga di dalam kajian dibahas bagaimana menangani permasalahan yang ada di daratan ini? Dibahas. Jadi sebetulnya manfaatnya kita melakukan program ini secara terpadu, secara menyeluruh adalah penanganan di hulu itu juga masuk dalam program.
Baik, jadi apa yang akan dilakukan ini kan katanya banyak sekali dampak limbahnya, kemudian juga tadi beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Pak Alan ini. Bagaimana penanganannya jika nantinya memang ada 3 pulau ini? Tentunya di hulunya mulai dari bagian hulu sekali sampai ke muara akan ada upaya-upaya penanganan. Itu juga sudah dihitung biayanya, diperkirakan akan dari mana dialokasikan. Saya belum bisa menyebut contoh spesifik sungai yang mana, tapi beberapa contoh sungai yang lain kan juga dilakukan pengelolaan di hulunya. Jadi intinya kekhawatiran bahwa pasokan limbah dari sungai itu akan ditangani secara terpadu dalam pembangunan kawasan pesisir utara Jakarta. Oke, ini kan sepertinya kalau kita lihat Pak Ridwan dan Pak Alan ini statement yang dikeluarkan oleh Wapres sepertinya yang akan dilakukan gitu, jalan tengah ini yang solusinya nanti akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kalau Anda lebih vokal soal untuk restorasi begitu Teluk Jakarta, tapi sementara kita juga sudah ada 3 pulau ini yang memang harus dikembangkan begitu. Solusi yang terbaik dari Anda bagaimana? Ya, jadi tentunya kita menghargai kalau memang upaya terhadap penanganan dari hulu hilir ini terjadi. Karena sebetulnya persoalannya kan itu pencemaran. Makanya di tahun 95 itu ide utamanya kan adalah revitalisasi. Karena kita sudah sekian lama membangun, ternyata kita melihat terjadi pencemaran. Nah, dengan demikian saya mengusulkan sebetulnya kita memikirkan bagaimana kita merestorasinya atau merehabilitasinya. Setelah sekian lama kita membangun, begitu kan? Masa kita terus-terusan menggenjot pembangunan, tetapi dari segi estetika, kenyamanan, dan juga fungsi-fungsi ekosistem, fungsi ekologis yang penting, itu kita tidak jaga. Oke, itu baik. Oke, Pak Ridwan, bagaimana? Ini ada usul misalnya tetap dikembangkan 3 pulau ini, tapi juga harus sambil direstorasi Teluk Jakarta. Sebetulnya kata-kata restorasi itu juga menjadi bagian dari program pengelolaan Teluk Jakarta ini secara keseluruhan. Kalau lihat desain terakhir, desain alternatif yang dikeluarkan oleh konsultan nasional dan internasional, itu sudah terlihat bahwa nanti kawasan Teluk Jakarta yang sekarang katakanlah kumuh, tidak tertata, kotor, itu akan menjadi bagian penting. Saya perlu tegaskan sekali lagi juga, bahwa program ini bukan semata-mata membangun pulau buatan, tapi juga mengelola kawasan Teluk Jakarta menjadi kawasan yang lebih produktif, yang lebih secara ekologis baik. Baik. Dan juga memberikan manfaat ekonomi kepada penduduk sekitarnya dan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Baik, ya. Baik, kita lihat opsi yang akan dilakukan terkait dengan reklamasi ini. Terima kasih banyak Pak Ridwan Jamaluddin, Pak Alan Friendly Koropitan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Tetaplah bersama kami, live event launching Pilkada akan hadir sesaat lagi.